Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan membawakan kisah biografi ulama Nusantara, Syekh Syamsuddin Al-Wasil, yang menjadi makam Islam tertua di Nusantara setelah makam Fatimah binti Maimun Gresik. Makam Islam tertua selain Fatimah binti Maimun adalah makam Syekh Syamsuddin Al-Wasil atau Sulaiman Wasil Syamsuddin, yang terletak di komplek makam Setana Gedong, Kediri. Komplek makam ini terletak di dalam kota Kediri, tepatnya di pusat kota yang bisa dicapai dari Jalan Doho belok ke kanan. Masuk kampung Setana Gedong sekitar 100 meter dari ujung kampung terletak Masjid Setana Gedong, komplek makam Syekh Syamsuddin Al-Wasil terletak di barat laut masjid. Siapakah Syekh Syamsuddin Al-Wasil itu? Mari kita simak video berikut ini. Syekh Syamsuddin Al-Wasil lahir sekitar abad 12 Masehi sebagai ulama besar asal negeri Ngerum atau Rum atau Persia. Beliau mempunyai beberapa nama lain, diantaranya Pangeran Makkah, Pangeran Arab, Pangeran Ngerum, Syekh Wasil, Mbah Wasil, Raja Pandito, Maulana Ngali Samsuddin, atau Maulana Ali Samsudin. Syekh Syamsuddin Al-Wasil seorang ulama Islam yang datang dari negeri seberang. Historiografi Jawa menyebut Syekh Syamsuddin Al-Wasil berasal dari negeri Persia atau biasa diucapkan Ngerum atau Rum. Beliau konon diutus oleh Raja Persia Rum untuk menjinakkan tanah Jawa yang banyak dihuni bala tentara jin, setan dan raksasa atau Dinawa, yang pada periode-periode sebelumnya telah mengalahkan serta membunuh sekitar 20.000 kepala keluarga rombongan utusan Raja Rum. Padahal di dalam rombongan itu terdapat pula pasukan bersenjata. Istilah Dinawa atau raksasa pada masa itu dipakai untuk menyebut pengikut aliran Bhairawa, yaitu salah satu aliran dalam agama sinkretisme Siwa Buddha. Dalam satu utusan Raja Rum yang lain adalah yang dikenal sebagai Syekh Subakir, yang makamnya berada di berbagai tempat di Pulau Jawa dan dikenal sebagai makam Dowo atau makam yang panjang. Beliau datang ke Kediri menghadap ke hadapan Sri Maharaja Mapanji Jayabaya atau Raja Kerajaan Kediri waktu itu, dan meminta izin untuk berdakwah dan mengajarkan kepada masyarakat kitab Musyaror, sebuah kitab
yang membahas mengenai ilmu falak dan ilmu ramalan. Kefasihan Syekh Syamsuddin Al-Wasil dalam menjabarkan isi kitab Musyaror membuat Sri Maharaja Mapanji Jayabaya Raja Kediri sekitar tahun 1135 sampai 1159 terpikat untuk mempelajarinya. Kitab Musyaror mengulas tentang astronomi atau perbintangan, ilmu falak, serta ilmu nujum atau ramalan. Pengetahuan yang ada di kitab Musyaror ditulis ke dalam bentuk kidung. Itu sebabnya tidak semua orang bisa mengerti dengan mudah. Kemampuan Syekh Syamsuddin Al-Wasil memahami teks puisi Jawa kuno tersebut membuat Prabu Jayabaya ingin mengenal lebih dekat. Dan atas permintaannya untuk lebih dalam membahas kitab Musyaror yang berisi ilmu pengetahuan khusus seperti perbintangan atau ilmu falak dan nujum atau ramal-meramal. Diperkirakan pada abad ke-12 tiba di Kediri, Syekh Syamsuddin Al-Wasil menjalankan misinya mengenalkan agama Islam. Ia memulai langkah dari wilayah pinggir dengan mengedepankan pendekatan merangkul. Beliau menyusuri kawasan pedalaman. Di setiap wanwa atau desa yang dilalui, beliau berinteraksi dengan penduduk setempat. Dengan lisan yang lembut, Syekh Syamsuddin Al-Wasil yang dari cerita tutur dikenal sebagai ulama yang alim, menjelaskan apa itu Islam. Itu sebabnya sangat wajar jika setelah meninggal, Syekh Syamsuddin Al-Wasil sangat dihormati masyarakat Islam di pedalaman. Tertarik dengan kitab itu, sang raja mengizinkan berdakwah di wilayah kerajaan Kediri. Bahkan, sang raja juga ikut belajar kitab itu. Hal tersebut dibenarkan oleh manuskrip Kakawin Hariwangsa. Di dalam Kakawin itu digambarkan bahwa Dewa Wisnu telah pulang ke surga, tetapi turun kembali ke bumi pada zaman kali dalam diri Sri Maharaja Mapanji Jayabaya untuk menyelamatkan Jawa dari kehancuran. Sang raja diyakini sebagai titisan Dewa Wisnu, dan dalam tugasnya menyelamatkan Jawa itu, Sri Maharaja Mapanji Jayabaya dibimbing oleh Dewa Agastya yang berwujud Syekh Syamsuddin Al-Wasil. Di dalam Kakawin Hariwangsa diceritakan yang artinya ada sebuah negeri yang indah, keindahannya laksana di dalam impian, disebut Pulau Jawa. Sebuah pulau yang megah. Jawa adalah kitab dari Agastya yang sakti tiada bandingan. Pulau itu sekarang dihinggapi ketakutan, sehingga keindahannya lenyap. Kemudian berkumpul dewa-dewa bersama Hyang Aswi, bersama-sama memohon dengan sangat kepada Batara Padmanabha untuk memperbaiki dan menjaga keindahan pulau tersebut. Dewa Hari ikut serta pergi ke sana,
Kini dia telah benar-benar menjadi raja yang menyempurnakan lagi kehidupan hamba sahayanya. Dia adalah inkarnasi dari Madhusudana Awatara. Dia termasyhur dengan nama Sri Jaya Satru atau Jayabaya. Agastya yang suci tidak ketinggalan dan buru-buru berinkarnasi menjadi biksu Pandito Adikoro, menjadi guru sang raja yang percaya dengan ajarannya. Dia menjadi pejabat tinggi yang dipatuhi di sebuah negeri. Raja memerintah di dunia dengan teguh. Semua musuh Sri Naranata mengeluh-ngeluhkannya disebabkan wibawa sang muni atau petapa yang besar, yang sangat mendalam pengetahuannya tentang mengatasi bahaya rohani. Dia berhasil menenteramkan kembali dunia. Setiap orang berusaha berbuat baik, hidup seperti santri mempelajari kitab suci. Kaum parasit yang miskin dan hina-hina mendadak didatangi kegembiraan. Apa yang dipikirkan raja dalam hati, uang berlimpah seperti hujan turun sepanjang tahun, terwujud dalam kenyataan, menjadikan raja bersenang-senang menikmati kebahagiaan. Itulah isi dari kitab Kakawin Hariwangsa. Di dalam Kakawin ini digambarkan bahwa Pulau Jawa merupakan sebuah pulau yang indah dan megah. Masyarakat tentram dan makmur. Nilai-nilai kebijaksanaan dijalankan secara baik oleh rakyat dan pemimpinnya. Sehingga dengan jalinan antara alam subur nan indah dan masyarakat damai bersahaja, hampir-hampir Jawa bagaikan pulau impian. Namun lambat laun kehidupan moral masyarakat Jawa bobrok, melenceng jauh dari nilai-nilai kebijaksanaan. Pemimpinnya adalah seorang penindas, sehingga rakyatnya tertekan dalam kumbangan rasa takut. Kesewenang-wenangan merajalela, alamnya dieksploitasi, kejahatan di akar rumput tumbuh subur. Praktis, Pulau Jawa diliputi oleh kegelapan. Lantas para dewa berkumpul di hadapan Hyang Aswi. Mereka sepakat untuk memohon kepada Batara Padmanaba untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Jawa yang sudah bobrok, agar cahaya kehidupan kembali menyinari si pulau impian, dan agar cahaya itu menyala-nyala selamanya. Permohonan mereka pun dikabulkan, lalu hiduplah seorang raja bijaksana yang menyempurnakan hak-hak rakyatnya, yang menjadikan kembali kehidupan rakyat Pulau Jawa gilang gemilang. Beliau adalah Sri Jaya Satru atau Jayabaya, yang merupakan inkarnasi dari Madhusudana Awatara atau Dewa Wisnu. Dalam memerintah rakyat Jawa, Jayabaya dibimbing oleh Agastya yang suci, yang berinkarnasi menjadi pendeta. Keduanya berposisi sebagai guru dan murid. Sang guru memberikan ajaran kebijaksanaan, dan sang raja dengan patuh menjalankan ajarannya. Sang raja memerintah negeri dengan teguh,
dan sang pendeta dipatuhi oleh rakyat di seluruh Jawa disebabkan wibawanya yang besar sebagai petapa dan pengetahuannya tentang cara mengatasi bahaya rohani sangat mendalam. Kehidupan rakyat Jawa pun kembali tentram. Setiap orang berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan, layaknya santri. Mereka berbondong-bondong belajar kitab suci kepada Sang Agastya, yang dulunya miskin dan hina-hina, terangkat derajat sosial dan ekonominya, dan diliputi kebahagiaan. Demikianlah kisah kerajaan Kediri pada zaman Sri Maharaja Mapanji Jayabaya. Ketika sudah khatam mengaji kitab Musyaror kepada Syekh Samsuddin Al-Wasil dan sudah menjadi ahli dalam ilmu nujum ramalan, Sri Maharaja Mapanji Jayabaya menulis sebuah catatan bertajuk Serat Jangka Jayabaya. Serat itu berisi ramalan tentang eksistensi Nusantara masa depan. Kini, jika kita mengenal tentang ramalan Jayabaya, maka hal itu berasal dari Serat Jangka Jayabaya. Biksu Pandita sebagai tafsir mengatakan bahwa Guru Sri Maharaja Mapanji Jayabaya adalah Empu Sedah. Namun tafsir yang lain menyatakan bahwa Empu Sedah adalah guru di bidang sastra, sedangkan sang pembimbing rohani itu yang disebut Biksu Pandita Adhikara adalah Syekh Samsuddin Al-Wasil. Sebutan Biksu Pandita lazim digunakan untuk menyebut para ulama Islam kala itu, seperti Sayyid Ali Murtado disebut sebagai Raja Pandita di Gresik, atau Maulana Malik Ibrahim disebut juga sebagai Pandita. Atas peran Syekh Samsuddin Al-Wasil dalam membangun kerajaan Kediri, beliau dianugerahi tanah perdikan di daerah Setono Gedong dan melanjutkan dakwah sampai akhir hayatnya di daerah tersebut dan dimakamkan di sana. Pada inskripsi kuno itu, laporan peneliti asing Louis Charles Dameis menyebutkan adanya makam seorang Al-Imam Al-Kamil. Teks pendek atau epitaf pada inskripsi ditutup dengan keterangan Al-Syafi'i madhaban, Al-Arabi nisban, wa huwa tad al-qudat. Sayangnya, bagian tanggal yang merujuk waktu inskripsi dibuat kondisinya berantakan. Ada jejak seperti bekas pukulan martil yang membuat catatan waktu tersebut terhapus. Peneliti Claudi Gulliat dan Ludwig Kalus menyebut kata Al-Wasil dan Al-Mustakmil pada inskripsi Setana Gedong sebagai kata yang unik. Dua kata yang menyifatkan kata benda tersebut tidak ditemukan dalam buku penelitian. Masyarakat menghubungkan kata Al-Wasil dan Al-Mustakmil dengan tokoh suci yang dimakamkan di Setana Gedong. Jika nama Al-Wasil tercantum pada inskripsi Setana Gedong, nama Samsuddin dicatat dalam historiografi Jawa yang tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Peneliti Gulliat dan Kalus juga menafsirkan kata Asy-Syafi'i madhaban
Al-Barkhawi dan Al-Bahraini sebagai kata benda yang merujuk pada sosok tokoh suci yang dimakamkan di Setana Gedong atau Mbah Wasil. Dari kata Asy-Syafi'i madhaban diinkripsi, Mbah Wasil disinyalir kuat seorang ulama Islam bermadhab Syafi'i. Sesuai historiografi Islam Nusantara, Syekh Ismail asal Mesir yang pertama kali memperkenalkan Islam madhab Syafi'i 1285 di Indonesia. Kata Al-Barkhawi yang ada pada inskripsi Setana Gedong ditafsirkan berkaitan dengan nama kota Abarkuh atau Abarkuh, sebuah kota kecil di Iran yang terletak antara Shiraz dan Yazd. Lalu kata Al-Bahraini yang mengarah kuat pada kepulauan Bahrain yang berhubungan dengan suku Arab Al-Bahraniyun. Pada masa lampau, suku Al-Bahraniyun banyak berkelana di wilayah Irak. Itulah kisah biografi Syekh Syamsuddin Al-Wasil, seorang ulama Islam yang datang dari negeri seberang, yaitu dari negeri Persia, datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan Islam pada zaman Raja Kediri Sri Maharaja Mapanji Jayabhaja, dan mengajarkan kitab Musyarrar yang berisi ilmu perbintangan dan ilmu ramalan. Dan ini termasuk bukti dari masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara pada abad ke-12 sebagai bukti prasasti makam Setana Gedong Kediri. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk ilmu pengetahuan kita tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.